Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam pembahasan video pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk pada topik sudut pertengahan. Nah, jadi sudut pertengahan ini masih sebagai bagian dari kajian trigonometri. Nah, kita tahu sendiri. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sudut penjumlahan dan pengurangan sudut sinus dan kosinus ya, yang ada di sini. Kemudian dari formula 4 ini ya, kita gunakan untuk menemukan sudut ganda. Nah, sudut gandanya ada sin 2 alfa, cos 2 alfa. Nah, tangan 2 alfa merupakan penjabaran dari ini juga. Nah, dari sudut rangkap ini, maka nanti kita masuk pada sudut pertengahan. Nah, kenapa? Ya karena memang dari pembahasan pertama pada pengurangan dan penjumlahan sudut, kemudian pada sudut rangkap, kemudian pada sudut pertengahan, itu semuanya saling terkait. Nah, jadi infografiknya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian sudut pertengahan sendiri itu sebetulnya salah satu formula ya, untuk menentukan nilai trigonometri di mana sudutnya merupakan setengah dari sudut yang lain. Nah, biasanya setengah dari sudut yang lain, yang dimaksud sudut lain itu adalah sudut yang istimewa. Jadi kan kalau dalam trigonometri kita kenal sudut istimewa, di mana nilai-nilai trigonometri untuk sudut istimewa itu biasanya yang mudah kita hafal. Nah, sekarang kalau misalkan kita diminta untuk menentukan sin 15. Nah, 15 ini bukan sudut istimewa sebetulnya. Ya kan? Sehingga kadang-kadang kita merasa kesulitan. Nah, makanya dari 15 ini dia adalah setengah dari 30. Sehingga nanti sin 15 ini kita pakai cara mencarinya menggunakan sin dari setengah kali 30. Nah, nanti penjabarannya bagaimana? Di sini saya akan memfokuskan pada proses penurunan formulanya. Ya, seperti pada video-video sebelumnya. Ya, coba kita awali dari sudut rangkap. Sudut rangkap, saya review dulu. Jadi sudut rangkap itu kan kemarin kita sudah dapat sin 2 alfa dan cos 2 alfa. Seperti ada di video ini. Di mana sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa dikali cos alfa, dan cos 2 alfa kita mendapatkan 3 bentuk, yaitu cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa, kemudian 1 min 2 sin kuadrat alfa, dan 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, nanti proses penurunannya bagaimana? Nanti sudut-sudut ini alfa itu saya ganti dengan setengah beta. Artinya apa? Jadi kalau misalkan alfa itu setengah dari beta. Misalkan tadi alfanya 15, itu kan dari setengah dari 30 derajat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu nanti pada penjabarannya. Nah, sekarang kita fokus dulu atau dari penjabaran cos 2 alfa. Nah, ya, ini penurunan formulanya, yaitu cos 2 alfa itu bentuk yang saya ambil adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, sehingga 2 sin kuadrat alfa ini kan pindah ke ruas kiri, dan cos 2 alfa pindah ke ruas kanan. Ya, jadi yang positif dia berubah menjadi negatif, yang dia negatif dia berubah menjadi positif. Sehingga 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa. Maka sin kuadrat alfa 1 min cos 2 alfa per 2. Nah, sin alfa dari sini maka dia adalah positif negatif akar 1 min cos 2 alfa per 2. Nah, jadi kalau di sini kuadrat, ya kan? Kemudian kita mencari sin alfanya, maka di akar dan ada positif negatifnya. Nah, ini nanti positif negatif ini juga digunakan untuk kita gunakan ya untuk menentukan kuadran. Nah, sehingga sudut alfanya itu nanti menggunakan pendekatan ini. Nah, sehingga sin alfa itu adalah akar dari 1 min cos 2 alfa per 2. Nah, tadi kan alfa ya
saya transformasi menjadi setengah beta. Nah, maka setiap alfa diganti dengan setengah beta. Nah, diganti dengan setengah beta. Maka menjadi sin setengah beta. Nah, setengah beta, setengah dari sudut yang lain gitu. Jadi hubungannya adalah alfa diganti dengan setengah beta. Maka setengah beta adalah 1 min cos beta per 2. Sehingga untuk sudut setengahan yang pertama kita peroleh sin setengah beta itu adalah akar dari 1 min cos beta per 2. Itu yang sin setengah beta, atau itu adalah sin setengah beta ya. Nah, contohnya begini. Ya, tadi kan saya katakan kita mencari sin 15. Sin 15 derajat kan bukan sudut istimewa, sehingga kita akan kesulitan untuk menentukannya. Maka 15 ini saya ganti dengan setengah dari 30 derajat kan. Nah, setengah dari 30 derajat adalah 1 min cos alfa atau cos beta per 2. Sesuai dengan, nah ini tadi. Kalau dari sini setengah dari 30, maka di sini nilainya 30. Ya, jadi setengah dari 30. Nah, maka dengan teknik manipulasi aljabar kita dapatkan sin 15 derajat adalah setengah akar 2 min akar 3. Nah, itu penggunaan dari sin setengah alfa atau sin setengah beta, di mana dia merupakan sudut pertengahan. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalkan dia adalah sin setengah beta, itu adalah akar dari 1 dikurangi cos beta per 2. Oke ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang selanjutnya, yang kedua, saya masih menggunakan cos 2 alfa, tapi saya pakai yang bentuk kedua, yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Oke ya. Nah, sehingga 2 cos kuadrat alfa itu adalah 1 ditambah cos 2 alfa. Ya, sederhananya negatif 1 ini dia pindah ke ruas kiri. Maka ketika negatif 1 pindah ke ruas kiri, dia menjadi positif 1. Sehingga 1 ditambah cos 2 alfa, maka cos kuadrat alfa 1 ditambah cos 2 alfa per 2. Sama, kalau cos kuadrat alfanya adalah 1 ditambah cos 2 alfa per 2, maka cos alfanya adalah akar dari 1 ditambah cos 2 alfa per 2. Nah, tadi saya menggunakan setengahan atau perbandingan di mana alfa itu setara dengan setengah beta. Oke, sehingga yang di sini alfanya saya ganti menjadi setengah beta. Begitu juga alfa ini, maka dia menjadi setengah beta. Nah, maka 1 ditambah cos 2 kali setengah beta adalah 1 plus cos beta. Sehingga cos setengah beta adalah akar dari 1 ditambah cos beta per 2. Oke. Nah, sekarang penggunaannya. Saya masih menggunakan sudut yang sederhana saja dulu, yaitu 15 derajat. Di mana cos 15 derajat itu adalah cos setengah dari 30 derajat. Nah, tadi kita tahu kalau cos setengah beta itu adalah akar dari 1 ditambah cos beta per 2 kan. Nah, sehingga betanya kan 30. Ya, saya pakai cos 30. Nah, inilah yang sudut istimewanya tuh di sini. Sama di sini. Ini kan bukan sudut istimewa. Jadi penjabarannya seperti teman-teman lihat di video ini. Maka kita boleh cos 15 adalah setengah ya akar 2 ditambah akar 3. Oke. Nah, itu yang cos. Nah, sekarang yang tangen setengah beta. Nah, tangen itu kan
perbandingan dari sin berbanding cos, ya kan? Sin setengah beta per cos setengah beta. Nah, sin setengah beta sendiri itu adalah 1 min cos beta per 2 di akar ya. Kalau cos setengah beta yaitu akar 1 ditambah cos beta per 2. Sehingga ini dia berubah menjadi di sini. Kan ada sifat kalau misalkan ya akar A per akar B itu kan menjadi akar A plus B. Nah, ini. Maka di sini tan setengah beta adalah akar 1 min cos beta per 2 dikali 2 per 1 ditambah cos beta. Sehingga dia adalah ini kan bisa disederhanakan ya. Nah, maka tinggal menjadi 1 min cos beta per 1 plus cos beta, hasilnya di akar. Atau akar dari 1 min cos beta per 1 plus cos beta. Oke ya. Nah, itu sudut pertengahan untuk tangan. Nah, tangan setengah beta itu bentuknya macam-macam teman-teman. Itu tangan setengah beta itu ada sin beta per 1 ditambah cos beta atau 1 ditambah cos beta per sin beta atau kosekan beta dikurangi kotangen beta. Nah, dari mana ini? Silakan teman-teman buktikan sendiri atau silakan mencari kok bisa kita mendapatkan bentuk-bentuk ini. Oke. Nah, jadi ini adalah penjabaran dari sudut pertengahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.